bersama saya Vira Tiara Putri dalam Firasat Publik. Jangan hanya berfirasat, namun cari tahu kebenarannya. Tema obrolan kita pada kesempatan hari ini mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita. Pendidikan sangat berdampak besar bagi perkembangan masa depan. Tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula berpengaruh bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan pendidikan, seseorang akan mampu menata masa depannya dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan. Namun, mendapatkan pendidikan terlebih sampai ke perguruan tinggi tidak mudah dilakukan. Banyaknya perguruan tinggi, persyaratan, hingga seleksi masuk yang beragam membuat para siswa-siswi yang saat ini berada di bangku SMA menjadi sangat ketar-ketir. Dalam Firasat Publik, kita temukan jawabannya. Baik, di tengah-tengah kita kali ini sudah ada narasumber yang tampan, muda, dan cerdas. Langsung saja kita panggilkan Zaki Fatiharsa. Halo semuanya. Halo. Apa kabar nih? Saya manggilnya kakak, akang, adek. Kang boleh, Kang boleh ya, Kang Iya. Zaki ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kang ya. Boleh. Aduh, luar biasa nih Kang Zaki Fatiharsa. Karawang 24 Maret 2000, betul ya Kang Betul. ya? Masya Allah, lulusan Universitas Pajajaran, jurusan peternakan dengan predikat pujian. Iya. Luar biasa sekali, Lumayan. tepuk tangannya dulu. Kita ngobrol santai aja nih Kang. Boleh, Kebetulan di obrolan kita ini tentang pendidikan ya. Apalagi di zaman sekarang nih, zaman serba modern. Iya. Teknologi semakin maju, terus wawasan dan pengetahuan semakin luas ya Iya. pastinya ya. Tentu dari anak-anak atau adik-adik SMA kelas 3 membutuhkan informasi tentang perguruan tinggi yang mana sih yang mau mereka daftar Iya, gitu kan. betul. Baik dari perguruan tingginya, seleksi masuknya, hingga mungkin ada beberapa beasiswa di dalamnya seperti itu. Nah, di sini KEF atau Karawang Education Fair membantu adik-adik siswa-siswi yang akan masuk ke perguruan tinggi seperti Iya. itu ya. Nah, Kang Zaki boleh dong cerita sedikit, cerita banyak juga nggak apa-apa. Apa sih itu KEF dan apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Betul. Oke. Ceritanya panjang, berarti gak apa-apa ya? Boleh. Kita ngobrol santai aja. Jadi tahun 2012 itu diinisiasi sama alumni SMA Negeri 1 Karawang. Betul? Kita punya kekhawatiran bahwa siswa-siswi di Karawang itu nggak punya kemampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Jadi karena setelah sekolah mereka kerja Iya. gitu ya? Setelah kami coba tilik-tilik lah kenapa sih penyebab masalahnya itu, yang paling awal itu karena yang tidak lain adalah karena ekonomi. Oh betul, faktor ekonomi ya, ekonomi. betul. Lalu yang kedua itu yang paling mendasar yang menurut kami itu harus segera diselesaikan atau dituntaskan itu ya masalah pemerataan informasi. Karena kan kalau kita tahu ya, kalau SMA Negeri 1 Karawang itu di pusat kota, sedangkan Betul. banyak SMA lain yang mungkin jauh Yang dari di daerah kota, ya, yang di gunung. di gunung, yang di dekat. Karena kan Karawang sendiri luas ya, luas. dengan berbagai kecamatan yang ada nih Iya, teman-teman, betul. Jadi kalau kita punya ide lah gimana kalau kita sebagai alumni SMA Negeri 1 Karawang membantu mereka untuk mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi negeri, swasta, dan kemarin itu 5 tahun kebelakang itu kita nambahin adanya kedinasan itu kayak STAN dan lain-lain lah, sekolah tinggi dari pemerintahan. Luar Gitu. biasa sekali. Nah, kalau saat ini Kang Zaki masih aktif di KEF? Masih aktif tapi nggak langsung turun, jadi biasanya cuma nge-review kalau ada permasalahan ya, seperti Dewan Penasehat lah jatuhnya. Dewan Penasehat. Berarti ketika tahun 2020 sebagai ketua, Iya. sekarang menjadi Dewan Penasehat. Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, soal tadi mengedukasi, menghimbau, berarti ya menginformasi. Nah, ada nggak sih kayak gelaran acara atau kegiatan tertentu yang dibuat oleh KEF untuk lebih
memotivasi adik-adik siswa-siswinya khususnya di Karawang? Oke. Kita tuh punya 4 acara utama. Yang pertama itu roadshow, yang kedua TO, yang ketiga seminar, dan yang terakhir itu main eventnya itu kita ngadain pameran di SMA Negeri 1 Karawang. Jadi lebih dari kalau tidak salah ya itu sekitar 20 universitas di seluruh negeri itu, mulai dari PB, Unpad, UGM itu datang ke UI. Iya, UI deketan sama IPB. Itu datang ke SMA Negeri 1 Karawang di main eventnya. Itu biasanya di bulan Januari. Itu hanya di SMA Negeri 1 Karawang, tidak di sekolah yang lain gitu? Iya, kalau misalkan ada sih keinginan untuk coba di tempat yang lebih luas, tapi karena keterbatasan biaya juga kan. Betul. Jadi kita masih memanfaatkan, kalau kata Panida tuh rumah kita sendiri gitu. Betul. Yang ada main eventnya gitu. Luar biasa, berarti memang ide para alumni berkumpul semua untuk tujuannya itu mengedukasikan adik-adik kelasnya agar setelah dari lulus sekolah nggak langsung kerja ya. Kalau bisa kuliah, lanjut perguruan tinggi. Langsung, kalau bisa. Berarti informasi beasiswa juga akan diberikan? Akan diberikan ya, mulai dari beasiswa pemerintah, swasta, dan beberapa sempat kita ada beasiswa namanya beasiswa kakak asuh, itu dari alumni SMA Negeri 1 Karawang, cuman karena kemarin tuh sempat pasca Covid kan. Betul. Jadi ya rada kurang adanya intens dari mereka, jadi belum dilanjutkan sampai sekarang. Oke. Nah, Kang Jaki, dari 2012 hingga tahun ini ya, pencapaian apa saja yang sudah Kev lakukan? Kita untuk roadshow, jadi kita tuh sering roadshow untuk memotivasi ya tentunya adik-adik di selain di SMA Negeri 1 Karawang, itu kurang lebih udah sampai 30 sampai 35 kalau tidak salah SMA SMK seluruh Kabupaten Karawang yang kita datengin. Itu mulai dari Karawang Utara, Karawang Selatan, Karawang Barat, dan Karawang Timur tuh udah semuanya kita datengin. 30 kecamatan. 30 kecamatan. Luar biasa. Ya, hafal ya saya. Lihat dulu datanya ini. 30 kecamatan itu. 30 Alhamdulillah sih kecamatan. udah didatengin. Mulai dari SMA, SMK, satu lagi tuh kita lagi ke SMA SMA IT Islam Terpadu. Islam Terpadu. Ada kesulitannya nggak gitu Kang Jaki ketika mau masuk ke sekolah? Mungkin ada beberapa guru yang udah deh nggak usah gitu kan, menolak dan segala macam gitu. Ada sih, karena waktu pertama kali masuk itu kan kita belum tahu nih alur birokrasi untuk izinnya kayak gimana. Iya, setiap sekolah kan masih berbeda ya. Pas kita datang ke sekolah ternyata ditolak, dan sekolah itu biasa minta rekomendasi dari KCD. KCD itu kayak tangan kanannya dari provinsi, dinas provinsi. Nah, baru sampai kita ke sana. Iya, karena kalau enggak luar biasa ya. Takut disangka banyak yang bilang pungli atau gimana, padahal kan ya ini padahal tujuan yang positif ya. Bagaimana tujuan yang lain? Bisa di blacklist nanti. Tapi nggak apa-apa, itu kan kita harus menempuh prosedur ya, gitu. Birokrasi. Wah, luar biasa sekali. Nah, mendengar hal tadi dari tahun ke tahun gitu ya. Saya ingat waktu kuliah dulu kayaknya mudah aja gitu. Mau milih universitas mana, terus seleksi cuma 2 gitu. Zaman saya Kang Jaki. Cuma tinggal dari nilai raport sama ujian masuk, sudah antara itu saja. Tapi sekarang seleksi masuk perguruan tinggi banyak sekali ya, panjang sekali ya. Banyak banget. Wah, luar biasa. Ini harus semangat ya teman-teman, khususnya yang mau masuk perguruan tinggi nih, teman-teman SMA yang kelas 2, kelas 3 nih, sebentar lagi harus siap-siap, semangat terus untuk terus meneruskan pendidikan yang lebih lanjut ya. Mudah-mudahan kalau rezeki mah lancar ya, ada. Amin. Nah, Kang Jaki, dengan kegiatan yang sudah dilakukan Kev gitu ya hingga saat ini, ada pesan untuk siswa-siswi SMA khususnya untuk adik-adik kita. Iya, boleh yang Karawang, boleh yang se-Indonesia deh. Boleh. Biar semua pada denger nih. Pesannya sih yang pertama, optimis tentunya kan, walaupun mungkin ada yang SMA-nya tidak di kota, tapi harus tetap optimis karena semua orang kan sama-sama makan nasi, kita sama-sama pelajaran matematikanya itu juga nggak beda mau di SMA mana aja. Jadi yang pertama harus optimis. Terus optimis ya. Yang kedua itu jangan terpengaruh sama orang, kayak misalkan orang lihat gua nggak mau kuliah, gua mau gini, jangan ikut-ikutan, taunya nanti malah kejeblos ke jurang juga kan. Dan apalagi sekarang dari tahun ke tahun kayaknya Karawang itu UMR-nya paling tinggi. Jadi daripada
daripada gue kuliah langsung kerja aja gitu ya. Sebaiknya ya sebaiknya betul. lanjut ke perguruan tinggi. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini kalau mau tahu atau tanya lagi lebih lebih tahu banyak tentang KEF itu bisa menghubungi kemana sih? Bisa cari di Instagram kita ada @karawang_edufair, KARWANG_edufair seperti biasa tulisannya ya. Nanti di DM aja, situ banyak informasinya mulai dari mulai dari seminar, TO dan lain-lain. Oke, betul. Berarti nanti via WhatsApp atau DM juga bisa ya? Di situ ada nomor kontaknya juga. Oke. Untuk teman-teman semua, nggak mesti yang anak SMA aja mau tanya-tanya seputar perguruan tingginya, boleh mungkin yang S2 nih misalnya, saya mau lanjut ke S2 itu bisa? Bisa, soalnya ada beberapa alumni kan yang masih kita punya koneksi ke mereka, biasanya kita kasih koneksi ke mereka sih, oh ini mau nanya ini. Bahkan ada beberapa yang pendiri KEF itu dia dosen juga, jadi kita sering tektokan lah sekarang ngomongnya. Jadi sharing-sharing lah ya. Wah, luar biasa sekali. Nanti deh saya kayaknya mau tanya-tanya nih seputar S2, S3 setelah Oke, baik. Ini kalau misalkan kepanjangan kayaknya kita bakal lama banget nih. Gak cukup kayaknya. Gak cukup nih satu episode. Oke, baik. Kang Jaki, terima kasih sudah mau ngobrol bareng di sini, bareng teman-teman Firasat nih. Karena untuk di Firasat Publik orang hanya berfirasat. Jadi setelah menonton ini akan tahu jawabannya. Setuju ya Kang Jaki ya? Oke. Teman-teman yang sudah menyaksikan dalam bincang-bincang Firasat Publik di episode kali ini, tidak perlu berfirasat karena sudah menemukan jawabannya. Betul ya. Dan ini Kang Jaki dari Karawang Edufair, betul. Nanti boleh tanya-tanya kalau misalkan di sini masih ragu, boleh langsung menghubungi ke Instagramnya ya. Oke, baik. Sampai di sini saya Vira Tiara Putri bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.